Bab 556 Tebasan Mata Ruang Kosong. Perubahan ilahi roh air, ini adalah teknik mendalam Penatua Sui Yun. Namun, pada saat ini, Zhao Feng muncul. Tubuh Zhao Feng menjadi seperti cairan, dan serangan spasial Void Sword Wave melewati tubuhnya. Para ahli yang menonton di luar mendecakkan lidah mereka. Mereka semua tahu langkah Penatua Sui Yun. Perubahan ilahi roh air adalah teknik rahasia yang tidak banyak orang bisa kembangkan. Perubahan ilahi roh air menggunakan kekuatan air dan garis keturunan seseorang, yang memungkinkan pengguna untuk sesaat berubah menjadi keadaan seperti cairan, membuat mereka hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Mata Zhao Feng tenang. Pada saat yang sama, tombak kekaisaran es di tubuhnya mendukung perubahan ilahi roh air. Karena inilah dia bisa menggunakan perubahan ilahi roh air sebelum mencapai alam inti asal. Brengsek, kapan anak nakal ini mempelajari jenis teknik itu? Petik 2. Grandmaster Yin Kong tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Zhao Feng menerima serangan spasial Void Sword Wave secara langsung selama 2 atau 3 napas. Tentu saja, Zhao Feng sama sekali tidak terluka. Serangan spasial sangat unik, meskipun dia dalam keadaan cair yang menghentikan 70-80% kerusakan, dia tetap terluka. Untungnya, saya menggabungkan Ice Imperial Spear kembali ke tubuh saya. Zhao Feng masih bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya yang sedang terluka, tetapi untungnya, dia memiliki tombak kekaisaran es di dalam tubuhnya, yang memungkinkan perubahan ilahi roh airnya mencapai tingkat ketika Penatua Sui Yun menggunakannya. Air bergerak di sekitar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkannya. Meskipun dia terluka, kecepatan pemulihannya melebihi kerusakan yang ditimbulkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia mempelajari teknik rahasia saya? Petik 2. Penatua Sui Yun linglung. 3 napas kemudian, gelombang pedang spasial Void berakhir. Wajah Grandmaster Yin Kong menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi serius. Potensi dan kekuatan Zhao Feng lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan seseorang seperti Grandmaster Yin Kong merasa terganggu. Pada waktu bersamaan, tubuh cair Zhao Feng kembali normal. Ini membuat Penatua Sui Yun dan teman-temannya sedikit terkejut. Perubahan ilahi roh air tidak hanya dapat mengubah tubuh pengguna menjadi keadaan cair yang kebal, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Namun, versi Zhao Feng hanya mengubah tubuhnya menjadi cair tanpa meningkatkan kekuatannya. Penatua Sui Yun mengerti setelah memikirkannya. Zhao Feng hanya memiliki waktu singkat untuk mempelajari keterampilan, dan versi lengkap dari perubahan ilahi roh air menggunakan terlalu banyak energi. Kekuatan dan kultivasi garis keturunan Zhao Feng masih jauh darinya, jadi dia akan menjadi sangat terkuras jika dia terus menggunakan teknik rahasia ini. Perubahan ilahi roh air menggunakan terlalu banyak energi. Hanya dari menggunakan versi yang tidak lengkap, saya merasa sangat lelah. Zhao Feng tidak segera menyerang. Sensasi kelelahan yang dia rasakan membuatnya berhati-hati. Grandmaster Yin Kong berada dalam kondisi yang sama, dia telah menggunakan banyak kekuatan mata keturunannya. Pertama, masuk ke reruntuhan telah menggunakan setengah dari kekuatan garis keturunannya. Setelah itu, dia membunuh raksasa batu itu dan menyerang kepala divisi kerangka. Bentrokan dengan Zhao Feng juga menghabiskan banyak energinya. Gelombang pedang spasial Void adalah serangan jarak jauh yang menghabiskan banyak energi, tetapi dia harus menggunakannya karena serangan kecil target tunggal hanya akan diteleportasi oleh Zhao Feng. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mengarahkan kabut abu-abu gelap ke sekitar musuh. Grandmaster Yin Kong dan luka perusahaan semakin parah setelah terkikis oleh kekuatan kutukan. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia membentuk cambuk sepanjang puluhan meter yang terbuat dari angin dan kilat, menyebabkan surga bumi Yuan Qi bersiul. Pi, pa, boom. The Wind Lightning Wii dipenuhi dengan aura kehancuran saat menyerang orang-orang di bawah. Pada saat ini, para ahli dari 3 sekte putus asa sekali lagi. Di atas mereka adalah cambuk yang terbuat dari angin dan kilat dan di bawah mereka adalah Ghost Corps Curse Arai. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri adalah Grandmaster Yin Kong, tetapi jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kakinya karena Penatua Sui Yun belum punya waktu untuk memasangnya kembali. Pembatasan spasial perak, mata Grandmaster Yin Kong mengirimkan gelombang kekuatan spasial. Kali ini, targetnya adalah Skeletal Division Leader karena mengendalikan Ghost Corps Curse Arai dan kutukan memengaruhi hasil akhir. Penghancuran ungu, tebasan menusuk mata Azure.
Zhao Feng tertawa dingin saat dia menggunakan serangan tercepatnya pada Grandmaster Yin Kong. Bilah transparan itu bersinar ungu dan memancarkan aura kehancuran. Ekspresi Grandmaster Yin Kong berubah. Tubuh Grandmaster Yin Kong menghilang, meninggalkan riak perak. Azure Eye Piercing Slash meleset sekali lagi. Melihat Azure Eye Piercing Slash memudar, pikiran Zhao Feng mulai berputar dengan pikiran berbahaya. Bilah transparan mulai memudar. Jika aku bisa menggabungkan Azure Eye Piercing Slash dan Spatial Movement menjadi satu gerakan dan memberikan kekuatan space, bukankah itu berarti? Mata Zhao Feng berbinar. Zhao Feng, selamatkan aku? Pemimpin divisi kerangka kehilangan kemampuan gerakan karena pembatasan spasial perak, jadi dia memanggil bantuan melalui benih jantung gelap. Tanpa kendali pemimpin divisi kerangka, kekuatan Ghost Corps Curse Arai telah berkurang setengahnya, dan Lu Tianyi dan teman-temannya hendak melarikan diri. Kalian semua bertanggung jawab untuk membunuh kerangka itu. Itu telah dibatasi oleh kekuatan spasial saya dan tidak bisa bergerak. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan kembali ke Penatua Suiyun. Dia masih membutuhkan bantuannya. Lu Tianyi dan dua lainnya mulai maju menuju pemimpin divisi kerangka. Setelah Lu Tianyi dan rekan-rekannya mendekat, pemimpin divisi kerangka pasti akan mati. Penghancuran ungu, tebasan menusuk mata Azure. Zhao Feng mengirim sinar Azure Eye Piercing Slash lainnya. Yang ini berbeda dari sebelumnya. Ukuran dari Azure Eye Piercing Slash ini hanya sepanjang 1 meter, dan itu lebih padat. Azure Eye Piercing Slash dari sebelumnya lebarnya beberapa meter. Yang ini lebarnya hanya 1 meter, tetapi lebih padat dan hanya menggunakan 90% energi dibandingkan sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Energi yang digunakan untuk membuat Azure Eye Piercing Slash ini sangat kecil. Tentu saja, ini adalah persiapan untuk langkah selanjutnya. Percuma saja, seranganmu tidak bisa mengunci diriku. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tersenyum dan dengan mudah menghindari Azure Eye Piercing Slash sambil mempertahankan pembatasan spasial perak pada Skeletal Division Leader. Selamatkan aku! Pemimpin divisi kerangka tidak bisa bergerak, dan Lu Tianyi memegang senjata kelas bumi dan mendekat. Tepat pada saat ini, Azure Eye Piercing Slash sepanjang 1 meter menghilang. Gerakan spasial, riak transparan muncul tepat di atas Lu Tianyi. Suara mendesing, tubuh Lu Tianyi membeku dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pedang setengah transparan, yang masih memancarkan aura kehancuran, melewati tubuhnya. Tolong, tolong. Lu Tianyi mencoba berbicara, tetapi tebasan menusuk mata Azure dengan aura penghancur telah muncul langsung di dalam tubuhnya. Lu Tianyi jatuh ke tanah. Salah satu jenius paling berbakat dari 3 sekte telah jatuh di sini. Penatua Suiyun, Ye Yanyu, dan para ahli di dunia luar berseru. Dalam Ghost Corps Curse Arai, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan seseorang sekuat Lu Tianyi dibunuh seketika oleh Zhao Feng. Tebasan itu bahkan lebih unik dari gelombang pedang spasial void milikku. Itu benar-benar memindahkan serangan langsung ke tubuh lawan. Petik 2. Hati Grandmaster Yin Kong bergetar. Gelombang pedang spasial void-nya masih membutuhkan waktu untuk mencapai target, tetapi serangan Zhao Feng baru saja muncul tepat di dalam tubuh lawan. Grandmaster Yin Kong, terima kasih banyak. Bakat Anda di luar angkasa telah memungkinkan saya untuk memahami dan menciptakan teknik garis keturunan mata terkuat saya, Void Space Eye Slash. Petik 2. Zhao Feng melolong. Menggabungkan Azure Eye Piercing Slash dan gerakan spasial telah menjadi serangan terkuat Zhao Feng. Void Space Eye Slash. Hati orang-orang yang hadir bergetar. Jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin akan membiarkan kamu semua hidup. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan pemimpin divisi kerangka terbatas. Bocah, jangan terlalu sombong. Anda membunuh Lu Tianyi, sekte spiritual bulan murni tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Penatua Suiyun mencibir dengan dingin. Mati. Void Space Eye Slash. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan warna biru dan ungu. Suara mendesing. Tubuh Penatua Suiyun membeku saat darah berceceran di mana-mana. Pedang dengan aura kehancuran menebas jantungnya dan mengambil nyawanya. Penatua Suiyun jatuh ke tanah, mati. Di dunia luar, para ahli menonton pecah menjadi kekacauan. Hanya dengan satu pandangan, dia membunuh seorang sovereign. Lu Tianyi dan Penatua Suiyun, dua penguasa, masing-masing tewas dalam satu gerakan.
Mengerikan. Bagaimana Zhao Feng ini memahami teknik garis keturunan yang begitu menakutkan? Petik 2. Semua Sovereigns yang menonton menarik napas dingin. Di dalam Ghost Corps Curse Arai, kapan Zhao Feng menjadi begitu menakutkan? Dia membunuh Sovereign semudah memotong lobak. Pemimpin divisi kerangka tercengang. Tanpa disadari, batasan pada tubuhnya telah menghilang. Mata Grandmaster Yin Kong penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Bab 557 Token Kematian. Di dunia luar, di atas pegunungan, para ahli dari 3 sekte pecah menjadi kekacauan, dan beberapa penguasa tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Bahkan 3 alam dewa kekosongan memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, Zhao Feng seperti mimpi buruk yang tertanam dalam di hati mereka. Mata Dewi Bibi Bulan Suci tertuju pada Zhao Feng saat dia menghela nafas panjang. Mari kita coba selamatkan 3 sisanya. Dewi Bibi Bulan Suci memecah keheningan, dan 2 alam dewa kekosongan lainnya saling memandang dan menghela nafas dengan ketidakberdayaan. Ketika Penatua Suiyun meninggal, mereka tahu bahwa mereka kalah. Penatua Suiyun sangat penting, selama dia tidak mati, anggota lain selalu memiliki harapan untuk pulih ke puncaknya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah inti dari grup. Zhao Feng juga mengerti itu. Membunuh Penatua Suiyun berarti Grandmaster Yin Kong tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan tegas menggunakan slash mata ruang void barunya pada Penatua Suiyun. Di Purple Saint Ruins, kekuatan Ghost Corps Curse Arai terus beroperasi. Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak menyerah, mereka bekerja sama untuk menyerang pemimpin divisi kerangka. Aku masih memiliki perlindungan Void God yang seharusnya bisa membunuhnya, kata Zhuang Waner. Grandmaster Yin Kong menghentikan keduanya. Zhuang Waner sedikit ragu-ragu, tapi suara mendesak Grandmaster Yin Kong terdengar. Ancaman sebenarnya datang dari Zhao Feng. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali tanpa cedera. Petik 2. Mendengar ini, hati kedua gadis itu bergetar. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan Grandmaster Yin Kong telah kehilangan keinginan untuk bertempur. Kemudian berpikir tentang bagaimana Lu Tianyi dan Penatua Suiyun terbunuh, keduanya tidak memiliki keberanian lagi untuk bertarung. Sosok Grandmaster Yin Kong melintas di udara, meninggalkan beberapa bayangan belakang. Dalam waktu 2 napas, Grandmaster Yin Kong membawa kedua gadis itu dan melarikan diri dari Ghost Corps Curse Arai. Dia membayar harga tertentu untuk itu saat dia mengambil serangan dari pemimpin divisi kerangka dan Ghost Corps Curse Arai. Arah yang Grandmaster Yin Kong lari adalah menuju ngarai misterius. Zhao Feng menyingkirkan Ghost Corps Curse Arai dan memberitahu pemimpin divisi kerangka untuk memasukkan 10.000 Ghost Pearl. Sayap angin dan petir mengepak saat Zhao Feng mengejar Grandmaster Yin Kong. Zhao Feng, karena kamu sudah memahami Void Space Islas, kenapa kamu tidak langsung saja membunuh ketiganya? Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan bingung. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Small Origin Core Realms, jadi mengapa dia tidak terus membunuh mereka? Bagian inti dari Void Space Islas adalah gerakan spasial yang membutuhkan banyak energi. Saya hanya memiliki cukup energi untuk menggunakannya sekali lagi. Petik 2. Zhao Feng menjelaskan. Pada saat ini, dia hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu lagi Void Space Islas dan, dari ketiganya, ancaman terbesar dengan mudah datang dari Grandmaster Yin Kong, yang berarti dia harus menggunakannya dengan baik. Jika targetnya adalah penguasa normal, serangan Zhao Feng akan dengan mudah membunuh mereka, tetapi Grandmaster Yin Kong mengkhususkan diri dalam hukum ruang angkasa, jadi Zhao Feng tidak bisa benar-benar menguncinya. Karena inilah Zhao Feng tidak berani menyerang dengan mudah dan hanya mengejar mereka. Zhao Feng itu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kekuatan garis keturunan yang tersisa. Dia seharusnya berada di levelku sekarang. Petik 2. Grandmaster Yin Kong waspada saat dia berlari. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa Zhao Feng hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menggunakan Void Space Islas, jika tidak, dia akan menyerang sejak lama. Seperti ini, yang satu mengikuti yang lainnya. Sayap Zhao Feng mengepak sementara kucing pencuri kecil itu berdiri di bahunya saat mereka mengejar Grandmaster Yin Kong. Kedua belah pihak sangat fokus. Grandmaster Yin Kong dan rekan-rekannya sedang mengawasi Void Space Islas berikutnya dari Zhao Feng. Grandmaster Yin Kong dan dua lainnya segera tiba di ngarai misterius. Disinilah letak arai spasial. Santai dan buat susunannya. Zhao Feng tidak akan menggunakan Void Space Islas terakhirnya pada kalian berdua. Petik 2.
Grandmaster Yin Kong memerintahkan kedua wanita itu. Pada saat yang sama, 3 alam dewa kekosongan mulai mengirimkan kekuatan mereka ke dalam lubang, mengabaikan harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya. Lubang spasial sudah selesai. Master Arai lainnya membangun arai spasial di ujungnya. Di dalam ngarai misterius, Grandmaster Yin Kong merasakan aura unik yang termasuk dalam susunan spasial dan sangat gembira. Mata spiritual Dewa Zhao Feng jelas juga merasakannya. Berdasarkan gangguan di ruang angkasa, dia bisa mengetahui kapan lubang spasial itu akan dibuka. HMPH, kamu ingin pergi begitu saja? Zhao Feng mencibir dengan dingin. Begitu dia mendarat di tanah, pemimpin divisi kerangka muncul dan mengendalikan Ghost Corps Curse Arai untuk menyelimuti area di sekitar arai spasial. Ye Yanyu dan Zhuang Waner dikejar-kejar oleh pemimpin divisi kerangka dan tidak bisa bertahan lebih lama. Void God Protection. Zhuang Waner mematahkan slip giok di tangannya, dan sosok iblis wanita besar muncul di belakang punggungnya. Kekuatan ilahi langsung memenuhi area itu dengan tekanan besar. Tentu saja, Zhuang Waner hanya memanggil perlindungan Dewa Kekosongan, dia tidak berani menggunakannya, karena itu hanya bisa digunakan sekali. Karena Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sama-sama memiliki senjata kelas bumi bersama Ghost Corps Curse Arai, bahkan serangan dari Void God Protection tidak akan bisa membunuh mereka. Ini terutama berlaku untuk Zhao Feng. Zhao Feng memiliki Void Space Ice Slash untuk serangan dan Water Spirit Divine Cheng untuk pertahanan. Bisa dikatakan bahwa Zhao Feng tak tertandingi dalam reruntuhan suci ungu. Zhuang Waner tidak ingin mengganggu Zhao Feng dan membuatnya menggunakan serangan terakhirnya padanya. Jika dia melakukannya, maka dia kemungkinan besar akan mati. Tepat pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang familiar melewati ruang angkasa. Mati. Void Space Ice Slash. Petik 2. Mata kiri Zhao Feng berkilau dengan warna ungu dan biru. Pada saat itu, hati Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya melompat ke tenggorokan mereka. Jangan pernah berpikir tentang itu. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah mendarat padanya. Pisau sepanjang 1 meter menebas bayangan perak. Orang-orang yang menonton dan orang-orang yang hadir semuanya berseru. Di saat berikutnya, Grandmaster Yin Kong muncul puluhan meter jauhnya dengan senyum gembira, tetapi dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tebasan tajam barusan tidak bergerak di angkasa. Itu bukanlah Void Space Ice Slash yang asli. Void Space Ice Slash. Pusaran air muncul di tengah tubuh Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong menyadari bahwa dia telah ditipu. Void Space Ice Slash barusan hanyalah Azure Eye Piercing Slash biasa yang digunakan untuk mengelabui Grandmaster Yin Kong. Jantung Grandmaster Yin Kong melompat, dan dia menggunakan kecepatan tercepat yang dia bisa untuk meninggalkan bayangan perak di belakang. Suu, bilah sepanjang 1 meter memotong sosok perak itu. Suara mendesing, darah berceceran. Grandmaster Yin Kong muncul kembali dengan tangannya menutupi lubang di dadanya. Meskipun reaksinya cepat, dia tidak bisa menghindari Void Space Ice Slash. Tubuh Grandmaster Yin Kong mulai bergetar saat dia mencoba berbicara. Aura kehancuran sedang menghancurkan organ Grandmaster Yin Kong. HMPH, aku sudah menghitung kemana kamu akan muncul. Saat kamu muncul, aku memindahkan Azure Eye Piercing Slash ke dalam tubuhmu. Petik 2. Zhao Feng tertawa dingin. Alasan dia berhasil kali ini adalah karena dia tahu di mana Grandmaster Yin Kong akan muncul kembali. Aspek yang paling menakutkan dari Void Space Ice Slash adalah dia bisa memindahkan serangan ke bagian dalam tubuh lawan. Aku benci. Mata Grandmaster Yin Kong merah darah, dan dia penuh penyesalan dan kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meremehkan musuh dan mencoba menangkap Zhao Feng hidup-hidup, dia tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Pada saat ini, kekuatan hidupnya semakin menipis. Jika Penatua Suiyun ada di dekatnya, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi sayangnya untuk Grandmaster Yin Kong, Zhao Feng membunuhnya. Saat ini, Ye Yanyu dan Zhuang Waner menyerbu ke dalam lubang spasial. Lubang spasial tertutup saat keduanya menghilang. Betapa malangnya. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng habis atau dia akan mencoba menyandera kedua orang itu untuk membuat 3 sekte lebih waspada padanya. Grandmaster Yin Kong. Tatapan Zhao Feng mendarat di pemuda bermata perak yang sekarat. Bahkan pada saat ini, dia tidak berani meremehkan lawan dan bersiap untuk apapun. Zhao Feng sangat lemah sekarang, jadi jika Grandmaster Yin Kong melakukan pembunuhan, Zhao Feng mungkin akan terbunuh.
Oleh karena itu, Zhao Feng bersembunyi di dalam Ghost Corps Curse Arai dan siap untuk menyeret pertarungan keluar. Seperti yang diharapkan, token hitam muncul di tangan Grandmaster Yin Kong. Ada satu kata yang terukir di token, kematian. Zhao Feng merasakan jantungnya bergetar saat gelombang niat membunuh dingin memasuki jiwanya. Saat ini, mata spiritual dewa bergetar. Aura kematian yang sangat kuat. Jiwa pemimpin divisi kerangka bergetar, dan dia ingin berlutut secara naluriah. Hahaha, Zhao Feng, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Apakah Anda tahu siapa pemilik Token of Death ini? Petik 2. Grandmaster Yin Kong menggabungkan darahnya menjadi token. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat waspada. Tepat sebelum dia meninggal, Grandmaster Yin Kong tertawa terbahak-bahak. Meskipun saya berbakat dalam hukum luar angkasa, garis keturunan saya tidak benar-benar diturunkan dari garis darah Dewa Tata Ruang. Namun, pemilik token kematian ini berasal dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Petik 2. Suaranya tiba-tiba berhenti. Bab 558 Kaisar Kematian. Pemilik token kematian ini berasal dari salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Sebelum hukumannya selesai, kehidupan Grandmaster Yin Kong berakhir. Tubuhnya jatuh ke tanah, mati, namun sensasi bahaya semakin meningkat. Kematian pada token terkunci pada Zhao Feng dan melepaskan aura kematian. Kesadaran Zhao Feng sepertinya membeku. Saat ini, dia merasa hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh dirinya sendiri. 3 alam Dewa Void berseru saat mereka menatap Token of Death. Bahkan mereka kaget karenanya dan menarik napas dingin. Itu adalah token kematian. Itu sebenarnya adalah token kematian. Petik 2. Kerangka emas berseru ketakutan dan panik. Matanya penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat saat melihat Token of Death. 3 Raja Realem Dewa Kekosongan dan beberapa penguasa yang hadir telah mendengar tentang legendanya. Pada saat ini, di dalam reruntuhan Sein Ungu, aura kematian telah mengunci Zhao Feng dan dia merasa seperti dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Peng, 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 peng. Mata spiritual Tuhan berdebar lebih keras dari sebelumnya. Aura dari Token of Death memberi mata spiritual dewa perasaan yang akrab namun aneh. Tiba-tiba, Token of Death mengeluarkan cahaya hitam yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan mata hitam muncul di token itu. Token itu sepertinya menjadi pintu gerbang ke dunia kematian murni. Sejujurnya, aku akan mengambil kemampuanmu untuk hidup. Mata hitam itu tertuju pada Zhao Feng. Dia cegukan dan merasa seolah-olah jiwanya sedang menghadapi perintah mutlak. Saat itu juga, napasnya berhenti. Hidupnya sepertinya telah mencapai ujung jalannya dari manipulasi kekuatan tertentu. Mata kematian, salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Petik 2. Token itu benar-benar mewakili mata kematian. Itu berarti pemiliknya adalah Kaisar Kematian. Petik 2. Ahli dari 3 sekte mulai berdiskusi, dan ketiga alam Dewa Kekosongan menahan nafas saat mereka menatap mata kematian. Zhao Feng, awas, ini mungkin salah satu keturunan dari Eye of Death. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit penuh dengan ketakutan dan kepanikan. Zhao Feng dan kepala divisi kerangka tidak dapat bergerak, dan mereka merasa seolah-olah telah kehilangan kemampuan untuk hidup. Salah satu dari 8 mata Dewa Agung, mata kematian. Hati Zhao Feng bergetar, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari aura kematian. Mengesampingkan dia, bahkan pemimpin divisi kerangka berlutut di tanah dan gemetar. Sepertinya Zhao Feng sudah pasti mati. The Eye of Death mengontrol hukum kematian. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka bahkan tidak berani bernapas. Target mata kematian adalah Zhao Feng. Jika ia melakukan sesuatu yang menyebabkan mata kesal, mungkin mata itu juga akan mati. Pusaran air mulai berputar di dalam Eye of Death. Tubuh Zhao Feng jatuh, dan dia merasakan kesadarannya ditarik oleh kekuatan yang tak terhentikan. Berhenti. Zhao Feng menggunakan keinginannya untuk memblokir kekuatan mata, tapi itu tidak cukup, dan jiwanya diseret menuju mata kematian. Pada saat ini, Zhao Feng merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jiwa adalah pusat makhluk hidup. Jika jiwa dari alam Dewa Kekosongan dihancurkan, mereka juga akan mati. Menghancurkan jiwa berarti kematian mutlak, dan mata kematian menargetkan jiwa. Pemimpin divisi kerangka berteriak ketakutan. Karena itu sangat dekat dengan Zhao Feng, aura kematian juga agak bersentuhan dengannya, jadi kesadarannya mencoba melarikan diri dari tubuhnya juga.
Tidak peduli bagaimana pemimpin divisi kerangka berjuang, itu tidak berguna. Hahaha, bocah itu sudah mati. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak bisa melarikan diri. Para ahli yang menonton di dunia luar senang. Token kematian berasal dari kaisar kematian yang lama dan misterius. Setelah digunakan, itu akan menyebabkan kemauan dan kekuatan kaisar kematian melewati ruang angkasa. Petik 2. Dewi Bibi Bulan Suci bergumam. Zeze, bahkan alam dewa kekosongan yang normal tidak akan bisa memblokir kekuatan itu dengan mudah. Adapun mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan, mereka pasti akan mati. Petik 2. Kerangka emas itu menertawakan. Di lantai 3 dari Purple Saint Treasure Palace. Jiwa ungu senior, tolong selamatkan saudara Zhao Feng. Zhao Yufei memohon. Aku mungkin bisa menekan kaisar kematian jika aku berada di puncak, tapi aku hanya roh sekarang. Bahkan jika saya mencoba, saya hanya akan memiliki 30-40% kesempatan untuk menghentikannya, dan bahkan kemudian, saya akan mati. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya dengan getir. Begitu dia meninggal, reruntuhan suci ungu tidak akan memiliki pemilik dan mulai runtuh. Pada saat itu, 3 sekte akan mampu menyerang reruntuhan. Zhao Feng dan Zhao Yufei masih belum bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, roh parsial suci ungu tidak dapat melakukan apapun. Saudara Zhao Feng, mata Zhao Yufei mulai berkaca-kaca, tetapi dia memiliki secercah harapan saat mengingat kecenderungan Zhao Feng untuk menciptakan keajaiban. Pada saat yang sama, Zhao Feng berada dalam situasi hidup atau mati. Jiwa dan kesadarannya akan segera meninggalkan tubuhnya. Tidak. Zhao Feng berjuang dan menggunakan semua kekuatannya untuk menolaknya. Namun, kesadarannya masih diseret. Jika kultivasinya telah mencapai alam Void God, dia akan melihat bahwa sosok spiritual dalam bentuk dirinya perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya. Begitu jiwa ditarik sepenuhnya, itu sama dengan merenggut nyawanya. Perlawanannya sia-sia. Saat setengah dari jiwanya diseret, tiba-tiba, peng, 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 mata kiri Zhao Feng mulai bertingkah, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mata kiri Zhao Feng sedikit menonjol. Aura kematian menarik mata spiritual dewa Zhao Feng serta jiwanya. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng meraih tali terakhir menuju keselamatan mata spiritual dewa. Setelah bertahun-tahun digabungkan bersama, mata spiritual dewa menjadi satu dengan Zhao Feng. Itu berarti, jika mata kematian ingin mengambil jiwa Zhao Feng, itu juga perlu menarik mata spiritual dewa. Namun, bagaimana mata spiritual Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Peng, 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 peng. Mata spiritual dewa sepertinya terbangun karena memancarkan aura kuno dan tertinggi. Zhao Feng langsung merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa. Setiap pikiran dan tindakannya menyebabkan matahari dan bulan bergetar. Aura dari zaman kuno. The Purple Saint Partial Spirit berseru. Pada saat itu, dia merasakan seluruh reruntuhan suci ungu gemetar. Tidak ada yang bisa berhenti bergetar melawan aura kuno ini. The Eye of Death bingung. Token of Death kemudian mengambil kekuatan penuh dari aura kuno misterius. Token kematian mulai retak, dan mata kematian meredup dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuhan, mata Tuhan, tanda tanya, aura mata dewa, petik 2. Token of Death berseru di seluruh dimensi jiwa. Tak satu pun ahli di dunia luar mendengar suara itu. Apa yang sedang terjadi? Ketiga alam dewa kekosongan semuanya terkejut. The Eye of Death menghadapi perlawanan yang kuat, dan perlawanan ini datang dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Mata Tuhan, mata kiri Zhao Feng adalah mata dewa. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tidak bisa mempercayainya. Bahkan mata kematian kaisar kematian tidak bisa disebut sebagai mata dewa. Hanya 8 mata dewa agung yang bisa disebut mata dewa. Misalnya mata kelahiran kembali, mata angkasa, atau mata kematian. Mereka semua memiliki keturunan dengan garis keturunan mereka, seperti kaisar kematian. Namun, mereka yang memiliki mata dewa sebenarnya unik di dunia. Tapi mata Zhao Feng sepertinya bukan salah satu dari 8 mata dewa agung. The Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya, tapi kalimat itu datang dari kaisar kematian sendiri, keturunan dari mata kematian. Menjadi salah satu keturunan dari mata dewa yang sebenarnya, kaisar kematian sangat peka terhadap aura mata dewa. Bukan salah satu dari 8 mata dewa agung. Mungkinkah ini mata dewa ke-9 yang baru saja terbangun? Petik 2. Cahaya dari Token of Death mulai memudar.
The Black Eye of Death menatap Zhao Feng dengan pikiran yang dalam. Di bawah aura kuno mata spiritual dewa, token kematian retak dan berubah menjadi tumpukan debu. Kematian akan mengejarmu sampai akhir. Suara dingin bergema di benak Zhao Feng begitu token itu hancur. Pemimpin divisi kerangka mendarat di tanah dan Zhao Feng tetap tidak bergerak. Mata spiritual Lordnya terus berkontraksi dan berkembang, dan ada gumpalan aura kuno yang tidak segera menghilang. Bab 559 Alam Mimpi Kuno. Di atas pegunungan di lautan tak terbatas, hati anggota 3 sekte tidak bisa tenang. Harapan terakhir mereka, bahkan Token of Death tidak dapat mengambil jiwa Zhao Feng. Latar belakang seperti apa yang dimiliki garis keturunan Zhao Feng? Bahkan Eye of Death tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Para ahli bingung dan tercengang. Mereka menyadari bahwa potensi pemuda ini sepertinya tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu rahasia mata kirinya. Mereka mulai menebak apakah garis keturunan Zhao Feng dapat diturunkan dari mata dewa. Bahkan 3 alam dewa kekosongan tidak mengerti. Grandmaster Yin Kong berkata bahwa garis keturunan Zhao Feng tidak berhubungan dengan salah satu dari 8 mata dewa agung. Mungkin garis keturunan mata Zhao Feng adalah versi yang berevolusi atau bermutasi dari garis keturunan mata dewa. Mungkin itu sebabnya dia bisa melawan keinginan mata kematian. Petik 2. Ada juga kemungkinan lain, jika garis keturunan Zhao Feng terkait dengan 10.000 ras kuno, tidak akan terduga baginya untuk melawan mata kematian. Lagi pula, itu bukanlah Eye of Death yang sebenarnya, itu hanya gambaran dari itu. Petik 2. 3 alam dewa void dibahas secara pribadi. Mengejutkan bahwa True Lord Rank yang sangat sedikit bisa melawan kehendak Kaisar Kematian. Bahkan alam dewa kekosongan yang normal tidak yakin bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama. Gambar di atas gunung mulai redup dan menjadi tidak stabil. The Purple Saint Ruins menjadi buram. Apa yang sedang terjadi? Para penonton mulai berdiskusi saat mereka melirik Master Arai. Hubungan antara Spatial Splitting Arai dan Purple Saint Ruins telah terputus sejak lubangnya diperbaiki. Seorang Master Arai menjelaskan. Beberapa saat kemudian, seluruh gambar berubah menjadi hitam pekat, dan kelompok itu menghela nafas. Mulai saat ini dan seterusnya, mereka tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam reruntuhan suci ungu. Seorang sovereign tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak bisa mengambil alih reruntuhan suci ungu segera, ada satu hal yang pasti, Zhao Feng akan mati. Zhao Feng akan mati. Mendengar ini, hati semua orang mulai berdetak lebih cepat. Beberapa orang tidak mengerti, tetapi 3 alam dewa kekosongan menganggukkan kepala mereka. Jika Token of Death tidak dapat membunuh target, Kaisar Kematian akan melakukannya sendiri. Beberapa ribu tahun yang lalu, bahkan kaisar lain dibunuh oleh Kaisar Kematian. Petik 2. Dewi Bibi Bulan Suci tersenyum. Dalam situasi normal, Token of Death akan membunuh sebagian besar ahli. Bahkan beberapa alam dewa void tidak bisa bertahan. Namun, jika Token of Death tidak dapat membunuh targetnya, maka pengejaran akan dimulai. Tidak ada yang pernah selamat dari Kaisar Kematian. Tepat sekali. Bagaimanapun, Kaisar Kematian adalah seorang kaisar, dan dia memiliki mata kematian. Bahkan 3 sekte kita tidak memiliki Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Petik 2. 2 Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya menganggukkan kepala mereka setuju. Kaisar Alam Dewa Void jauh lebih kuat dari Raja Alam Dewa Kekosongan yang normal. Alasan Grandmaster Yin Kong memiliki Token of Death adalah karena leluhurnya pernah membantu Kaisar Kematian, yang kemudian berutang budi kepada leluhur Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Kaisar Kematian sangat jauh dari Kepulauan Tianlu. Sepertinya Zhao Feng masih bisa hidup lebih lama. Desahan datang dari atas gunung, dan orang-orang mulai bubar. Di dalam reruntuhan Saint Ungu, di ngarai misterius, Zhao Feng berdiri tak bergerak sementara aura kuno tetap ada di mata kirinya. Hubungan antara 3 sekte dan Purple Saint Ruins telah putus. Apakah itu hasil dari benturan mata Dewa Zhao Feng dengan mata kematian? Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit terkejut. Mulai saat ini dan seterusnya, akan sangat sulit bagi 3 sekte untuk mencoba serangan lain ke reruntuhan suci ungu. Pada saat yang sama, jiwa parsial orang suci ungu dan pemimpin divisi kerangka menemukan keadaan Zhao Feng yang tidak biasa. Mata Zhao Feng tertutup dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aura kuno dari mata kirinya menyebabkan seluruh dimensi reruntuhan bergetar dengan gelisah.
Dalam dimensi mata kirinya, danau yang berisi kekuatan garis keturunan matanya mulai meluas menjadi 25 atau 26 yard. Karena dia telah menggunakan banyak energi di pertempuran sebelumnya, hanya ada lapisan tipis air yang tersisa saat ini. Pusaran air misterius di tengah mulai berubah. Gumpalan aura kuno bocor keluar dari pusaran air, dan Zhao Feng dengan hati-hati menggabungkan kesadarannya ke dalam pusaran air. Kesadaran Zhao Feng tiba-tiba menjadi hitam dan, pada saat berikutnya, dia memasuki keadaan yang mirip dengan mimpi. Dalam mimpi itu, Zhao Feng berdiri di atas sebidang tanah tua yang terpencil. Aura di sini tampak sangat kuno. Zhao Feng merasakan tekanan ekstrim pada tubuh dan jiwanya hanya dengan berdiri di sini. Tentu saja, surga bumi Yuan Qi di sini tidak bisa dibandingkan dengan di luar. Bahkan titik debu di sini mengandung kekuatan tak terbatas. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa tinggal di sini selama beberapa napas, dan naluri memberitahu Zhao Feng bahwa mata spiritual Tuhan melindunginya sampai tingkat tertentu, jika tidak dia akan mati bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Aku tidak tahan lagi. Penglihatan Zhao Feng menjadi hitam saat dia menghilang dari sebidang tanah terpencil. Kesadarannya kembali ke kenyataan dan merasa lemah. Masih ada darah hangat yang keluar dari sudut mulutnya. Zhao Feng menyeka darah dari mulutnya. Dunia barusan bukanlah mimpi? Eksistensi macam apa dunia mimpi itu? Aku bahkan tidak bisa berdiri di sana selama 3 tarikan napas. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Jika sebidang tanah itu nyata, maka itu pasti dimensi tingkat atas. Zhao Feng bahkan curiga bahwa tanah dalam mimpi itu terhubung dengan benua kuno yang sunyi. Dia tidak berani memasukinya lagi. Jika sebidang tanah itu nyata, bukankah itu berarti makhluk hidup di sana bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari? Lagi pula, kerusakan yang dia terima di sana ditransfer ke tubuh aslinya. Ini luar biasa. Zhao Feng menamai tanah itu sebagai alam mimpi kuno. Keberadaan alam mimpi kuno telah dipaksa keluar oleh mata kematian. Saat aku punya waktu nanti, aku akan mencari alam mimpi kuno. Zhao Feng masih memiliki masalah yang lebih merepotkan. Meskipun Token of Death gagal mengambil jiwa Zhao Feng, masalahnya belum selesai. Setiap kali Zhao Feng menutup matanya dan tenang, dia bisa merasakan kekuatan tak terlihat dari mata kematian di jiwanya. Garis keturunan dan jiwa Zhao Feng digabungkan. Selama dia menggunakan garis keturunan matanya, sisa niat dari Eye of Death akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng mencoba menghancurkannya, tetapi dia terlalu lemah melawan seseorang seperti Kaisar Kematian. Salah satunya adalah True Lord Reng. Yang lainnya adalah Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di atas Real Spirit Realm adalah Origin Core Realm, yang dibagi menjadi Small Origin Core Realm dan Great Origin Core Realm. Di atas alam inti asal adalah alam Dewa Kekosongan, dan alam Dewa Kekosongan dibagi menjadi Raja, Alam Dewa Kekosongan dan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Dari situ, orang bisa melihat perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Zhao Feng, lebih baik jika Anda tidak menggunakan garis keturunan mata Anda. Setiap kali Anda melakukannya, itu akan memperkuat hubungan antara Anda dan Kaisar Kematian. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan, dan hati Zhao Feng jatuh saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa menghancurkan niat dalam jiwanya dengan kultivasinya saat ini. Senior Purple Saint, apakah ada metode? Zhao Feng hanya bisa meminta bantuan dari Purple Saint Partial Spirit. Bagaimanapun, ketika pemilik Purple Saint Partial Spirit masih hidup, dia telah mencapai alam cahaya mistik. Saya hanyalah roh parsial dan bahkan tidak memiliki 1/10.000 dari kemampuan yang dimiliki guru. Aku hanya bisa mencoba membantumu menyegel maksud dari kematian. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum pahit dan berkata, dia juga berada di ambang kematian. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan membutuhkan bantuan Zhao Feng sejak awal. Zhao Feng duduk dan merasakan gumpalan niat mengalir ke dalam jiwanya. 2 atau 3 napas kemudian, Purple Saint Partial Spirit menderu saat niatnya dipaksa mundur. Zhao Feng, saya sangat menyesal. Saya tidak bisa menutup auranya. Anda akan membutuhkan seseorang yang setidaknya merupakan alam Dewa Void dan berspesialisasi dalam Dao Jiwa. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan lemah. Apakah tidak ada cara sama sekali? Hati Zhao Feng terasa berat.
Menurut jiwa parsial orang suci ungu, Kaisar Kematian akan dapat menemukannya cepat atau lambat menggunakan aura kematian. Tidak ada yang pernah lolos dari Kaisar Kematian sebelumnya. Saya memiliki teknik khusus yang dapat mengurangi sensitivitas aura kematian. The Purple Saint Partial Spirit berkata setelah beberapa saat, dan gumpalan aura berputar di sekitar jiwa Zhao Feng. Zhao Feng merasakan aura misterius mengelilingi jiwanya. Zhao Feng, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Setidaknya 70% auranya akan disembunyikan. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit lemah. Terima kasih, senior. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan bahaya yang dirasakan oleh mata spiritual dewa telah sedikit berkurang. Dia kemudian memanipulasi kekuatan garis keturunannya untuk sementara waktu menyegel mata spiritual dewa. Mata kirinya langsung menjadi hitam. Menutup garis keturunan saya dapat mengurangi lebih dari 90% sensitivitas. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Purple Saint Ruins lebih lama lagi. Bab 560 Keberangkatan. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Feng memberitahu roh parsial suci ungu dan Zhao Yufei bahwa dia ingin meninggalkan reruntuhan. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas, tapi dia tidak terkejut. Memang, Zhao Feng tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memiliki tanda dari Kaisar Kematian, jadi dia akan membawa bencana kemanapun dia pergi. Jika Zhao Feng tinggal di sini, dia hanya akan membuat keadaan menjadi lebih berbahaya daripada menjaga tempat itu tetap aman. 3 sekte di luar sudah memberi banyak tekanan pada reruntuhan suci ungu. Jika seorang kaisar datang di atas itu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Zhao Feng tidak ingin melihat akhir seperti itu. Zhao Feng, jika matamu benar-benar mata dewa maka itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan 8 mata dewa agung lainnya, satu-satunya di dunia. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan nada yang dalam. Mata dewa, satu-satunya. Zhao Feng tiba-tiba teringat apa yang telah diramalkan oleh Six Warlock Divine Sage. Orang bijak berkata bahwa mata spiritual Tuhannya bisa mencapai ketinggian mata dewa. Setiap mata dewa adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia, dan bersama-sama mereka adalah nenek moyang dari semua garis keturunan mata lainnya. Garis keturunan mata puncak hanyalah garis keturunan yang memiliki konsentrasi samar garis keturunan mata dewa. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menjelaskan. Bukankah itu berarti, selama mata kematian ada, garis keturunan mata lain dengan atribut kematian tidak bisa menjadi mata dewa? Zhao Feng sepertinya memahami sesuatu dan tahu mengapa roh parsial orang suci ungu memperingatkannya. Tepat sekali, 8 mata dewa agung terkait dengan hukum alam semesta. Hanya ada satu mata dewa dengan karakteristik tertentu sekaligus. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. Tidak bisakah seseorang berkultivasi dan mencapai level mata dewa? Zhao Feng merasa itu sangat aneh. The Purple Saint Partial Spirit menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba untuk mengembangkan garis keturunan mata mereka, itu tidak bisa menjadi mata dewa. Dia melanjutkan berbicara setelah jeda yang lama, rupanya, satu-satunya cara untuk mendapatkan mata dewa adalah dengan mencuri mata dewa orang lain atau membunuh dan menggantikan mereka sebagai pemegang baru mata dewa. Curi mata dewa orang lain. Hati Zhao Feng bergetar saat dia mengerti apa yang dia maksud. Selama Kaisar Kematian mencuri mata dewa Zhao Feng, dia akan menjadi pemilik baru mata dewa. Ada hal lain yang perlu aku peringatkan padamu. Meskipun Anda telah memblokir lebih dari 90% auranya, Kaisar Kematian masih dapat merasakan arah umum Anda. Petik 2. Roh parsial orang suci ungu memberitahu Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng telah memblokir 90% aura agar tidak dilepaskan, sensasi bahaya masih belum hilang. Dia hanya melemahkan indera Kaisar Kematian, mereka tidak sepenuhnya diblokir. Zhao Feng, kamu masih punya sedikit waktu untuk bersiap. Anda dapat mengambil sumber daya di Purple Saint Ruins. Kaisar Kematian tidak akan bisa mencapai tempat ini untuk beberapa waktu. Jarak antara dia dan di sini tak terhitung kali lebih jauh dari sini ke benua bunga Azure. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata, terima kasih, senior. Zhao Feng merasa bersyukur. Dia telah menerima banyak sumber selama kedua kunjungannya. 3 hari kemudian, Zhao Feng pulih ke puncaknya. Dia dan pemimpin divisi kerangka kemudian mulai mengumpulkan sumber daya di dalam reruntuhan.
Tentu saja, kebanyakan dari mereka menyelesaikan rencana 100 Corps. Aku seharusnya tidak menggunakan garis keturunanku dengan mudah mulai sekarang atau itu akan meningkatkan kemampuan Kaisar Kematian untuk merasakanku. Ghost Corps Curse Arai akan menjadi bagian penting dari kekuatanku. Petik 2. Zhao Feng sangat mementingkan hal itu. Setengah bulan kemudian, semuanya berjalan sesuai rencana. Zhao Feng memiliki segunung sumber daya di cincin interspatialnya. Beberapa untuk rencana ratusan mayat sementara yang lain mungkin berguna di masa depan. Dalam periode waktu ini, pemimpin divisi kerangka telah berhasil memperbaiki beberapa mayat hantu, mencapai total 60. Pemimpin divisi kerangka telah pulih ke puncaknya juga, dan kecepatannya dalam memperbaiki mayat-mayat itu jauh lebih cepat. Namun, Zhao Feng memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mayat-mayat itu sekarang. Dia ingin masing-masing dari mereka mencapai puncak peringkat Lord Sejati. Kedua hantu mayat perak gelap itu mendekati alam inti asal setengah langkah setelah menghabiskan banyak bahan. Saya punya cukup sumber daya, dan tujuan saya semakin dekat selangkah demi selangkah. Zhao Feng akhirnya bersiap untuk pergi pada hari ini. Di lantai 3 istana berharga Santo Ungu, Zhao Feng melihat roh parsial orang suci ungu dan Zhao Yufei sekali lagi. Jiwa ungu senior, semuanya sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dan mata Zhao Yufei berair. Setiap hari Zhao Feng berada di reruntuhan, dia merasa aman. Zhao Feng, kemana kamu ingin pergi? The Purple Saint Partial Spirit bertanya. Zhao Feng mulai berpikir, dan dia segera mendapat jawaban. Dia tidak bisa kembali ke benua bunga Azure, setidaknya, sebelum bahaya berakhir. Selain itu, masih ada simpul di hatinya tentang tunangannya, Liu Qinxin. Bayangan seorang gadis yang pendiam dan anggun yang sepertinya langsung dari lukisan muncul di benaknya. Apakah senior ungu Sein tahu tentang warisan yang disebut Sky Seinkin Inheritance? Zhao Feng bertanya. Warisan langit Seinkin? The Purple Saint Partial Spirit berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya ingat bahwa ada sekte bintang 2 puncak yang disebut Sky Seinkin Palace di daerah selatan, di bawah kendali tanah mimpi suci. Sekte itu cukup unik. Petik 2. Istana Langit Seinkin, unik. Mendengar itu, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Master Purple Saint Partial Spirit memang layak menjadi makhluk yang sangat kuat yang sangat berpengetahuan. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa Sky Seinkin Palace terkait dengan warisan Langit Seinkin. Tapi itu ingatan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Saya tidak tahu situasi mereka saat ini. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit ditambahkan. Senior, bisakah kau mengirimku ke suatu tempat yang dekat dengan Sky Seinkin Palace? Zhao Feng bertanya. Dia harus melarikan diri dan memastikan apakah Liu Qinxin sudah mati atau masih hidup. Istana Sky Seinkin terlalu jauh. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengirim Anda sejauh yang saya bisa. Petik 2. Kata roh parsial suci ungu. Selama 1 atau 2 hari ke depan, roh parsial suci ungu menyiapkan susunan teleportasi untuk menggunakan lebih sedikit kekuatannya. 2 hari kemudian, semuanya sudah siap. Zhao Feng, semangat saya menjadi semakin lemah. Aku hanya bisa mengirimmu ke tepi kepulauan Tianlu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit berkata dengan nada minta maaf. Zhao Feng sedikit terkejut. Terakhir kali, roh parsial suci ungu dapat mengirimnya kembali ke benua bunga Azure, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengirimnya pergi dari kepulauan Tianlu. Terima kasih, senior. Namun, Zhao Feng masih merasa puas. Sebelum dia pergi, saudara Zhao Feng, mengapa Anda mencoba menemukan warisan langit Seinkin? Kapan kamu bisa kembali? Petik 2. Mata Zhao Yufei merah. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu versi singkat tentang menemukan Liu Qinxin. Liu Qinxin, Anda akan menemukan tunangan Anda? Petik 2. Zhao Yufei linglung, dia sepertinya berada dalam mimpi buruk. Sebuah pintu muncul di lantai 3 istana harta karun. Kuharap kita bisa bertemu nanti. Zhao Feng melangkah ke pintu. Sebelum dia pergi, dia menemukan bahwa Zhao Yufei tidak bergerak dan tampak sangat kesakitan. Adegan itu menyebabkan hatinya bergetar dan sakit, tapi dia menghilang begitu dia melangkah ke pintu. The Purple Saint Partial Spirit berteriak. Di lantai 3 istana berharga, Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya saat air mata membasahi wajahnya. Kenapa? Suara Zhao Yufei bergetar kesakitan.
Dia menyentuh hatinya dengan tangannya dan gemetar. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal. Meskipun bukan berarti jantungnya terkoyak, rasa sakit itu terus berlanjut. Zhao Feng dan Zhao Yufei meninggalkan Sun Feather City hampir 7 tahun yang lalu sekarang. Yufei, jangan menganggap yang terburuk. Dari analisis saya, tunangan Zhao Feng, Liu Qinxin kemungkinan besar telah meninggal dalam warisan itu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit didorong. Mendengar itu, tangisan Zhao Yufei terhenti. Memikirkannya dengan hati-hati, Liu Qinxin tidak berkomunikasi dengan dunia luar untuk waktu yang lama, jadi dia kemungkinan besar sudah mati. Bahkan orang bijak berkata bahwa ada lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan. Zhao Feng mungkin ingin menemukannya sehingga dia bisa melepaskan ikatan di hatinya. Anda sudah mengenalnya sejak Anda masih muda, Anda belum memecahkan kertasnya. Anda memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki Liu Qinxin. Idiom artinya secara resmi memberitahu seseorang yang Anda sukai, benar-benar mulai berkencan. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum saat dia melanjutkan dorongannya. Air mata Zhao Yufei dan rasa sakit di hatinya mulai berkurang. Jika Liu Qinxin sudah mati, seberapa baik itu? Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Yufei yang menyebabkan dia merasa bersalah. Pada saat yang sama, di tepi kepulauan Tianlu, udara berkabut mulai terlihat. Jadi, ini samudra tanpa batas. Zhao Feng tidak bisa melihat ujung lautan. Lautan tanpa batas berbeda dari daratan. Di sini, Zhao Feng merasa seolah-olah tubuhnya tidak memiliki berat, dan bahkan jika dia tidak mencoba terbang, tubuhnya melayang di udara seperti bulu. Gravitasi dan hambatan di sini tidak signifikan. Zhao Feng merasa bahwa, jika dia ingin terbang ke sini, dia setidaknya akan 10 kali lebih cepat daripada terbang di darat. Target saya adalah daerah lain di bagian selatan samudra tanpa batas. Sebuah peta yang diberikan oleh Purple Saint Partial Spirit muncul di benak Zhao Feng. Namun, pada saat ini, Zhao Feng merasakan sensasi yang familiar namun tidak diketahui yang membuatnya merasakan bahaya. Asal mula perasaan ini tidak berasal dari Kaisar Kematian. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu.